Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yang pastinya semua orang tahu ya. Apa sih materinya? Materinya adalah aljabar. Langsung saja rencana pembahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah satu, pengertian aljabar, yang kedua, jenis-jenis aljabar, yang ketiga, sifat-sifat aljabar, yang keempat, operasi hitung aljabar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Nama aljabar sendiri diambil dari bahasa Arab aljabar yang memiliki arti hubungan atau penyelesaian. Yang pertama, kita akan mengetahui arti kata dari aljabar. Definisi dari aljabar adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari konsep atau prinsip penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol atau huruf tertentu. Sejarah singkat dari aljabar adalah aljabar sendiri sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, sekitar tahun 3.500 tahun yang lalu sudah ada aljabar. Namun, mulai terkenal atau mulai banyak orang yang mengenalnya ketika Al-Khwarizmi menuliskan dalam buku karyanya yang berjudul The Compendious Books on Calculation by Completion and Balancing. Yang kedua, selanjutnya adalah unsur-unsur aljabar. Di dalam aljabar ada beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Udah tahu belum apa yang dimaksud dengan koefisien, konstanta, variabel, dan suku? Koefisien adalah sebuah angka yang berada di depan variabel, sedangkan konstanta adalah suatu suku aljabar yang bentuknya berupa suatu bilangan yang berdiri sendiri tanpa diikuti oleh variabel. Variabel sendiri adalah huruf seperti A sampai dengan Z, itu disebut variabel, dan suku adalah nilai yang menyusun sebuah bentuk aljabar baik berupa variabel dengan koefisiennya dan juga konstanta. Suku sendiri ada dua, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang hanya memiliki satu unsur saja. Maksudnya, suku yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat yang sama pada masing-masing variabel. Sedangkan suku-suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya yaitu 2 dan 3x kuadrat itu suku tidak sejenis. Yang keempat, contoh bentuk aljabar. 3x tersebut tersusun dari koefisien dan variabel, di mana 3 adalah koefisien dan x adalah variabel. Dengan sukunya adalah suku sejenis dengan jumlah suku 1. 5x kuadrat plus 2x plus 3. Ini tersusun dari 3 suku, yaitu 5x kuadrat plus 2x dan 3. Contoh ketiga, 3 min 3y, tersusun dari 2 suku yang tidak sejenis. Lanjut ke pembahasan kedua, jenis-jenis aljabar. Yang pertama adalah aljabar dasar, biasa kita sebut sebagai aljabar elementer, yaitu jenis aljabar yang mempelajari sifat-sifat yang terjadi pada operasi bilangan real yang ditulis dalam bentuk simbol untuk menyatakan konstanta serta variabel. Yang kedua adalah aljabar abstrak, dikenal sebagai aljabar modern. Aljabar abstrak mempelajari struktur aljabar dalam bentuk ring, grup, dan medan, kemudian didefinisikan secara aksiomatis. Yang ketiga adalah aljabar linear. Aljabar linear ini mempelajari sifat-sifat khusus yang mempelajari sifat-sifat khusus yang terjadi pada ruang vektor. Aljabar ini juga mempelajari matriks.
4. Aljabar universal mempelajari keseluruhan sifat dari struktur aljabar yang ada. Ini hanya sebatas untuk pengetahuan saja tentang jenis-jenis aljabar ini. Untuk aljabar yang biasa digunakan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA biasanya adalah aljabar dasar. Sedangkan untuk aljabar linear biasanya digunakan pada jenjang universitas. Lanjut saja ke pembahasan kita nomor 3, yaitu sifat-sifat aljabar. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut. X plus Y sama dengan Y plus X. Contohnya, 3 plus 5 sama dengan 5 plus 3 menghasilkan sama-sama 8. Karena sifat dari penjumlahan ini sendiri tetap ya, walaupun kita rubah posisinya, yang penting angka-angkanya itu sama, maka mau diletakkan di sebelah kiri atau kanan, hasilnya akan sama. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Dengan bentuk umumnya adalah dalam kurung X plus Y plus Z sama dengan X plus dalam kurung Y plus Z. Contohnya, dalam kurung 2 plus 4 tutup kurung plus 7 sama dengan 2 plus dalam kurung 4 plus 7. Nilai dari ruas kanan dengan ruas kirinya sama walaupun letak kurungnya itu berbeda. Karena kurung pada penjumlahan maupun perkalian itu tidak terlalu berfungsi karena sifat dari perkalian dan penjumlahan itu sama walaupun dirubah letaknya ya. Yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat yang meliputi operasi perkalian menjadi penjumlahan ataupun pengurangan. Bentuk umumnya X dalam kurung B min C sama dengan XB min XC. Yang kedua adalah Y 2X plus A sama dengan 2XY plus AY. Contohnya adalah X dalam kurung 2 min 4 tutup kurung sama dengan 2X min 4X. Contoh yang kedua, Y dalam kurung 2X plus 3 sama dengan 2XY plus 3Y. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu operasi hitung aljabar. Operasi hitung aljabar itu ada 6 macam, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima perpangkatan, yang keenam KPK dan FPP. Masuk pembahasan pertama, yaitu penjumlahan. Pada bentuk aljabar hanya dapat dijumlahkan jika sukunya sejenis. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan suku sejenis itu? Yaitu yang variabelnya sama atau pangkat dari variabel tersebut sama, tidak yang satu X, yang satunya X kuadrat itu dua suku atau tidak sejenis ya, jadi tidak bisa dijumlahkan. Untuk umumnya adalah AX plus BX sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung X. Contoh soal 3X plus 2X sama dengan 3 plus 2X sama dengan 5X. Contoh yang kedua bisa dilihat sendiri ya, sama seperti pada contoh yang pertama, cara menemukan hasilnya. Yang kedua adalah pengurangan. Pada bentuk pengurangan, aljabar hanya dapat dilakukan jika suku keduanya sejenis. Sama dengan penjumlahan, sifatnya hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Jika tidak sejenis, maka tidak bisa dilakukan pengurangan atau hasilnya tetap seperti soalnya. Untuk umum dari pengurangan aljabar adalah AX min BX sama dengan A dalam kurung A min B kali X. Contoh soal 5Y min 3Y sama dengan dalam kurung 5 min 3 tutup kurung Y. Hasilnya adalah 2Y. Contoh yang kedua bisa dilihat sendiri ya. Lanjut ke yang ketiga adalah perkalian. Secara umum, perkalian bentuk aljabar bersifat distributif. Ada dua jenis perkalian aljabar, yaitu perkalian antara konstanta dengan aljabar. Dinyatakan dalam bentuk K dalam kurung AX sama dengan KAX. Contohnya adalah 4 dalam kurung XY sama dengan 4XY. B. Dua aljabar. Cara 1 dalam kurung AX plus B tutup kurung CX plus D sama dengan ACX kuadrat plus dalam kurung AD plus BC tutup kurung X plus BD. Cara 2 dalam kurung AX plus B tutup kurung
buka kurung CX plus D tutup kurung sama dengan AX dalam kurung CX plus D tutup kurung plus B dalam kurung CX plus D tutup kurung. Hasilnya sama sebenarnya dengan cara yang satu, namun cara penjabarannya saja yang sedikit berbeda. Yang keempat adalah pembagian. Pada bentuk aljabar, untuk menyelesaikan pembagian harus diketahui faktor persekutuannya dahulu. Bentuk umum dari pembagian aljabar adalah AN dibagi A sama dengan AN per A sama dengan N. Contoh dari pembagian aljabar dalam kurung 8P pangkat 3 plus 10P kuadrat min 12P dibagi min 2P. Kita bisa coret-coret ya, karena ini semuanya memiliki KPK-nya 2. 2 itu merupakan faktor dari 8, 10, dan min 12 ini. Jadi kita bisa menyederhanakannya dengan dicoret. 8 dibagi 2 sama dengan min 4P kuadrat. 10P kuadrat dibagi min 2P sama dengan 10 per 2 min 5P. Min 12P dibagi min 2P sama dengan plus 6. Di dalam pembagian, jika dibagi seperti ini, maka pangkatnya itu dikurangi ya, bukan dibagi. Berarti kan yang 8P pangkat 3 ini kalau dibagi min 2P menjadikan pangkatnya P kuadrat. Dan selanjutnya bisa dilihat sendiri pada layar. Yang ketiga adalah perpangkatan. Dapat diartikan sebagai perkalian berulang dari suatu aljabar. Hanya berlaku pada aljabar koefisien membentuk suatu segitiga Pascal. Bentuk umum dari perpangkatan yaitu dalam kurung A plus B kuadrat. Dapat dilihat ya, ini bagaimana cara menemukan hasil dari pangkat tersebut. Contohnya, X plus 4 kuadrat sama dengan X kuadrat plus 8X plus 16. Ini langsung hasilnya. Kalau kita jabarkan sama dengan X plus 4 dikali X plus 4 menjadi X kuadrat plus 4X plus 4X plus 16. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat plus 8X plus 16. Yang keenam adalah KPK dan FPP. Dalam menentukan KPK dan FPP bentuk aljabar, dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk aljabar menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Contoh operasi hitung yang keenam yaitu 12PQ sama dengan 2 kuadrat dikali 3 dikali P dikali Q, sedangkan 8PQ kuadrat sama dengan 2 pangkat 3 dikali P dikali Q kuadrat. Dengan KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali P dikali Q kuadrat, dan FPB-nya adalah 2 kuadrat dikali P dikali Q sama dengan 4PQ. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.